Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Benar saja, apa yang dikatakan Dewa Pengasih Agung selanjutnya mengkonfirmasi spekulasi Sui. Karakter di bawah kerajaan kekaisaran akan berubah menjadi mayat layu dalam sehari. Meskipun orang-orang di ranah kekaisaran seperti saya dapat menahan aura dewa, tetapi selama bertahun-tahun, vitalitas dan kultivasi mereka masih terkikis. Jalan buntu. Sui mengerutkan kening dan berkata, sipir melihat kerajaan kekaisaran sebagai ngengat, menghilangkan vitalitasnya dan mengkanibal basis kultivasi. Apa tujuan mereka melakukan ini? Raja Dewa Welas Asih terdiam sejenak, lalu berkata, memurnikan obat. Ambil biksu saya sebagai obat yang hebat, hilangkan taoisme dan vitalitas, dan perbaiki pil obat untuk penggunaannya. Sui menyipitkan matanya sedikit, dan berkata, mengapa kamu melihatnya? Setiap 1000 tahun, seorang sipir akan memasuki gua cacing darah dan mengumpulkan dan mengambil kekuatan jahat darah yang telah terkumpul selama ribuan tahun. Suara Senjun Dabei mengungkapkan kebencian yang besar. Pada saat yang sama, sipir juga akan memenjarakan buronan yang baru ditangkap di gua cacing darah, dan menunggu 1000 tahun ke depan sebelum panen. Mata Sui sedikit aneh, dan dia berkata pada dirinya sendiri, metode ini agak mirip dengan beberapa aliran sihir. Belum lama ini, dia mengirim Yingke ke Gunung Suetu untuk mengatur arai darah Dutianhua. Formasi ini 10%, tetapi semua biksu dunia lain yang mencapai dunia bawah tanah Gunung Iblis Suetu dari celah ruang angkasa itu akan dibunuh oleh formasi besar. Vitalitas dan daging dan darah para biksu ini akan diubah menjadi semacam makanan, membuat kekuatan pembentukan darah Dutianhua semakin kuat. Ini mirip dengan apa yang dilakukan sipir. Gua darah ngengat seperti formasi darah Dutianhua. Karakter yang terperangkap di gua darah ngengat, seperti Dabei Senjun, juga akan diubah menjadi nutrisi dan dikumpulkan dan dibawa pergi. Dan, arai darah Duo Tianhua, pada awalnya adalah formasi terlarang yang diwarisi dari, Bliss Demon Land, dari Great Wilderness Demon Gate. Apakah Anda tahu berapa banyak penjaga penjara, dan dari mana asal mereka? Sui bertanya. Tidak lebih dari 1 sipir. Mereka seharusnya dari angkatan yang sama. Untuk jenis kekuatan apa, saya tidak tahu. Dewa Pengasih berkata, namun, di daerah tempat saya terjebak ini, ada altar teleportasi, yang merupakan salah satu lorong bagi para sipir untuk memasuki gua ngengat darah. Di altar teleportasi ini, diukir dengan satu baris tulisan. Sui menunjukkan minat, tulisan tangan apa? Jalan surga adalah untuk mengganti kekurangan. Tuhan suci dari belas kasihan besar. Sui tidak bisa tidak terkejut, dan berkata, menarik, apakah mereka mencoba melakukan keadilan untuk surga? Apa yang disebut, kehilangan kelebihan, tidak diragukan lagi berarti bahwa, buronan, yang ditangkap oleh penjaga penjara termasuk generasi, lebih dari kelebihan. Untuk menghilangkan, buronan, vitalitas dan kultivasi mereka, untuk, mengganti kekurangan. Jadi, siapa yang disebut, kekurangan, ini? Kumbang menangkap penggerek untuk menyiapkan makanan bagi keturunannya. Apakah penangkapan buronan oleh para sipir juga berarti bahwa vitalitas dan kultivasi yang dirampas akan digunakan untuk generasi muda mereka? Bagaimana mereka bisa mewakili dao surga? Ini jelas dengan kedok, melakukan dao untuk langit, memperlakukan pembudidaya saya sebagai obat yang hebat dan memanennya. Lord of Great Compassion berbicara dengan marah. Sui mengangguk. Jalan surga lebih dari kerugian. Ungkapan, memperbaiki kekurangan, bukanlah makna yang menghina itu sendiri, tetapi penjelasan tentang aturan jalan surga. Apa yang disebut tindakan untuk surga sama sekali tidak masuk akal. Sui bertanya, teks macam apa yang terukir dalam kalimat ini? Senjun Dabei berkata tanpa ragu-ragu, sebuah prasasti kuno dari umat manusia. Sui mengangkat alisnya sedikit. Mungkinkah kekuatan yang dimiliki sipir bukanlah kekuatan iblis, tetapi seorang biksu manusia? Jika ini masalahnya, apa yang telah dilakukan kekuatan ini dapat disebut kerugian dan kelebihan. Bagaimanapun, kekuatan yang dapat dengan mudah menangkap sosok kekaisaran seperti Dewa Pengasih Besar pasti akan sangat kuat.
Selain itu, kekuatan ini sangat mungkin untuk mengendalikan kekuatan terlarang kuno yang gelap. Ini membuat Sui bertanya-tanya apakah kekuatan terlarang abad kegelapan yang meletus di benua Changqing 30.000 tahun yang lalu berasal dari tulisan tangan kekuatan ini. Selama puluhan ribu tahun terperangkap, saya juga melihat beberapa biksu lain yang telah ditangkap. Mereka datang dari pesawat dunia yang berbeda, tetapi sayangnya kultivasi mereka tidak terlalu kuat. Tidak lama setelah dia ditangkap, dia kehilangan segalanya. Vitalitas dan kultivasinya. Raja Dewa Welas Asih berbicara lagi, namun, selama percakapan dengan mereka, saya menyadari bahwa mereka juga tidak tahu kekuatan seperti apa sipir penjara, hanya mendengar bahwa pihak lain bertindak untuk surga, jadi mereka menggunakan tiada omen, saling menyapa. Gerbang surga. Sui menggelengkan kepalanya. Di seluruh dunia, kekuatan mana yang berani menyebut dirinya sekte surga? Jika Anda tidak mengatakan apa-apa, Anda akan memusuhi kekuatan lain. Bagaimanapun, cara berlatih adalah bertindak melawan langit. Di waktu berikutnya, Sui dan Dabei God Monarch banyak mengobrol. Sejak tahun-tahun tanpa batas ini, dia telah menggunakan kekuatan magis ini untuk menyimpulkan simpul luar angkasa yang mengarah ke benua Changqing, untuk mengumpulkan orang-orang percaya, dan menciptakan sekte ngengat. Dan melalui pengorbanan orang-orang percaya ini, Dewa Belas Kasihan Agung memperoleh beberapa bahan spiritual dan ramuan obat, yang telah didukung di lubang darah penggerek sampai sekarang. Adapun gelar, Dewa Belas Kasihan Besar, ia juga mengambilnya sendiri. Berada di penjara dan tidak bisa keluar dari masalah untuk waktu yang lama tentu saja merupakan tragedi besar dalam hidup. Tiba-tiba, pusaran berwarna darah yang tergantung di kehampaan bergetar, mengganggu percakapan antara Sui dan Dewa Pengasih Agung. Rekan Taois, simpul luar angkasa ini akan runtuh. Jika Anda ingin membukanya lagi lain kali, saya khawatir itu akan terjadi beberapa bulan kemudian. Dewa Welas Asih Agung berkata dengan cepat. Meskipun kekuatan supernatural segel udara itu luar biasa, itu juga dapat menghabiskan banyak kekuatannya sendiri. Ini adalah sisa dari penyempurnaan perdukunan Zhou. Mari kita bicara ketika kita punya waktu di masa depan. Sui mengeluarkan slip batu giok yang telah dia siapkan dan melemparkannya ke pusaran air berdarah. Terima kasih atas pengajarannya. The Great Compassion God Sovereign sangat bersemangat. Segera, pusaran darah menghilang. Sui duduk sendirian di kursi rotan, tenggelam dalam pikirannya. Percakapan ini memberinya banyak petunjuk berharga. Misalnya, di bawah langit berbintang luar, tidak hanya ada pasar bintang ke-9, tetapi juga pasar bintang lainnya. Misalnya, dengan kedok bertindak atas nama surga, sipir, Tian Daomen, yang menganggap kaisar seperti Dabei Senjun sebagai buronan. Misalnya, di atas langit berbintang, ada tempat bernama Gua Darah Ngengat, yang diduga sebagai penjara raksasa yang dibuka oleh Tian Daomen. Petunjuk ini, dalam analisis terakhir, terkait dengan larangan orang dahulu. Kegelapan kuno terlarang. Tian Daomen, dikendalikan oleh kekuatan ini. Tentu saja, sulit untuk mengatakan apakah nama kekuatan misterius ini benar-benar disebut Tian Daomen. Sepertinya hanya dengan menangkap sipir yang menjaga Xingsu kita bisa mengetahui kebenarannya. Sui diam-diam berkata. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa tidak memikirkan makhluk yang tampaknya datang dari kedalaman langit berbintang. Temukan dirimu. Ketika saatnya tiba, jika kamu menangkapnya, kamu akan belajar banyak. Sui sangat tertarik dengan luar angkasa. Ketika dia berada di puncak kehidupan sebelumnya, dia memiliki kesempatan untuk melintasi langit berbintang, tetapi pada akhirnya dia tidak memilih untuk pergi, tetapi memilih untuk mencari jalur pedang yang lebih tinggi melalui reinkarnasi. Dan sekarang, karena dia memiliki kesempatan untuk memahami beberapa hal di kedalaman langit berbintang, dia secara alami tidak akan melewatkannya. Segera, pemuda berjubah perak King Yuan, lelaki tua berjanggut Diao Yunhe, dan Suomeng kembali, dan mereka sangat berpengetahuan dan tidak bertanya apa yang dibicarakan oleh Sui dan Dewa Dabei. Sui secara alami tidak akan banyak bicara. Sudah waktunya bagiku untuk pergi. Sui bangkit, menyingkirkan kursi rotan, dan memutuskan untuk kembali ke reruntuhan Kung Xian Jianlou,
terus mundur, dan menunggu kesempatan untuk menerobos. Pemuda berjubah perak King Yuan dan yang lainnya dengan cepat bangkit untuk mengirim mereka pergi. Tuan, biarkan si kecil menggendongmu. Binatang singa emas berbicara dengan hormat. Su Yi mengangguk, melangkah ke punggung besar binatang singa emas cair, dan duduk sesuka hati. Budak emas, mengikuti sisi senior Su di masa depan, nasib baikmu pasti akan sangat diperlukan. Jangan sesuai dengan niat kultivasi senior Su. King Yuan mendesak. Iya. Golden Lion Beast dengan sungguh-sungguh setuju. Segera, itu membawa Su Yi ke langit, dan segera menghilang di bawah langit malam di kejauhan. Melihat ini, King Yuan dan yang lainnya menghela nafas lega. Seorang pendamping seperti harimau. Ketika mereka bergaul dengan Su Yi, mereka semua merasakan tekanan besar, jangan sampai mereka melakukan sesuatu yang salah dan memancing rasa jijik Su Yi. Dan sekarang, mereka akhirnya tenang. Ketika kamu tidak melakukannya, Tuan Su masih sangat pandai berbicara. Sao Meng berkata dengan emosi. Apakah kamu masih ingin melihatnya? Pria tua berjanggut Diao Yunhe bertanya. Sao Meng menggelengkan kepalanya dengan cepat, lebih baik jika kamu tidak ingin melihatnya. Aku juga berpikir begitu. King Yuan tampak rumit dan menghela nafas, tetapi berdasarkan hubungan antara senior Su dan Tuan, saya ragu saya akan bertemu dengannya di masa depan. Suo Meng dan Diao Yunhe terdiam. 1 hari kemudian, kota Kabupaten Dongfu, Su Yi bergabung dengan Yuan Heng, Lan Su, dan Tuan Yunlang, dan menyapu ke kedalaman Chaos Linghai sebelum hari itu. 2 hari kemudian, tanggal 22 bulan pertama, Su Yi dan rombongannya kembali ke reruntuhan Kungxian Jianlou. Saat Lan Su dan Master Yunlang ditempatkan di tempatnya, Ning Xi menemukan Su Yi dan berkata dengan cemas. Rekan Taois, pada malam hari sebelum kemarin, sumur kering yang aneh muncul di reruntuhan menara pedang abadi, dan ada bau darah yang tersedak keluar dari sumur. Saya khawatir tempat itu berbahaya, jadi saya membiarkan Yingkue pergi untuk berjaga-jaga. Su Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut dan berkata, bawa aku untuk melihat. Ning Xijia segera memimpin. Segera, di sebuah dojo yang tandus dan terbengkalai di belakang istana pedang, Su Yi melihat sumur yang kering. Sumur keringnya tidak besar, hanya beberapa meter. Gumpalan kabut darah merah muncul dari mulut sumur, mewarnai kekosongan di sekitarnya dengan darah. Yingke tidak jauh, dan ketika dia melihat Su Yi, dia dengan cepat mengingatkan, Tuan Su, sumur kering ini sangat aneh. Kabut darah itu penuh dengan aura korosif dan tidak dapat terkontaminasi. Su Yi mengangguk, melangkah maju, dan meraih tangannya. Awan darah mengalir ke telapak tangannya. Setelah mengamati sejenak, Su Yi berkata dengan santai, ini adalah roh mayat, melihat penampilannya, jauh di dalam sumur kering ini, sangat mungkin akan ada, roh mayat, yang sebanding dengan guru spiritual. Yingke dan Ning Xiji saling memandang dengan kaget. Mayat. Ini adalah makhluk yang sangat menakutkan. Secara umum, ketika seorang kultivator yang kuat terbunuh, jika ada sisa kebencian yang tersisa di mayat, di bawah akumulasi energi spiritual, itu dapat berubah menjadi roh mayat. Ini mirip dengan hantu di dunia, tetapi itu adalah makhluk hidup yang berubah dari mayat. Kalian tetap di sini, aku akan melihatnya. Kata Su Yi. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa di masa lalu, beberapa biksu pasti telah meninggal di dalamnya. Berbicara, Su Yi telah datang ke sumur kering. Rekan Taois, bisakah kamu membawaku ke sana juga? Ning Xijia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Su Yi terkejut, apakah kamu tidak takut bahaya? Ning Xi tersenyum manis, dengan sesama Taois di sini, saya tidak takut jika langit runtuh. Bagaimana Su Yi bisa menolak? Segera, keduanya menyapu sumur kering bersama-sama. Di sumur kering adalah lapisan tangga batu, yang terbuat dari besi hitam berat. Tapi Su Yi masih melihat sekilas bahwa ini adalah formasi pertahanan yang sangat kuat. Su Yi menyadari ada yang tidak beres. Tapi formasi terlarang di sini jelas untuk mencegah orang luar menerobos masuk. Hati-hati. Segera, Su Yi mengangkat alisnya sedikit dan mengingatkannya. Tangga batu ini sepertinya tidak ada habisnya. Berteriak.
Tiba-tiba, suara menusuk telinga menembus udara terdengar dari kedalaman aura dewa di bawah tangga batu. Sui mengeluarkan lampu perunggu, lampu itu seperti teratai, sumbunya seperti ular, dan mengeluarkan cahaya dan bayangan hijau yang aneh. Hantu dan ular. Harta karun hantu yang sangat kuat, dirancang khusus untuk menahan dan menekan hantu di dunia. Jika digunakan untuk melawan musuh, Anda dapat mengikis dan memengaruhi jiwa musuh. Harta karun ini adalah piala yang Sui dapatkan dari Mo Xingze, seorang aneh kuno di Yinsa dan Hades ketika dia berada di Pulau Abadi Sumi. Menabrak. Saat cahaya dan bayangan hantu, ular dan lampu hantu menyebar, ki mayat yang diselimuti di bawah tangga batu menghilang seperti air pasang. Pada saat yang sama, desisan melengking terdengar. Ini adalah. Saat mendekati masa lalu, Ningxi terkejut melihat itu. Sui melihatnya, tiba-tiba mengulurkan tangan, dan memutar kepala mayat di udara. Lihatlah tempat di antara kepala dan alisnya. Meskipun sangat berkarat, tidak sulit untuk melihat bahwa ada luka pedang di sana. Sui berkata, dengan kata lain, pembudidaya iblis di tingkat Yuan Dao mati di bawah pedang. Ningxiu menarik napas, tempat ini adalah situs Kungxian Jianlou, dan 30.000 tahun yang lalu, Kungxian Jianlou adalah salah satu dari 3 pembudidaya iblis utama, bukan? Itu berarti mayat di depan Anda kemungkinan besar keturunan Kungxian Jianlou. Sui mengangguk dan berkata, seharusnya begitu. Pembunuhnya berani masuk ke menara Kungxian Jian untuk melakukan pembunuhan. Itu terlalu berani. Ningxi Jia terkejut. Mata Sui sedikit aneh, dan dia berkata, apakah Anda curiga ada musuh asing memasuki tempat ini? Bukankah? Ningxi terkejut. Sumur kering ini terletak di belakang istana Kungxian Jian, dan pintu masuknya ditutupi dengan formasi pertahanan yang sangat terlarang. Jika dibiarkan di awal, akan menghabiskan banyak uang untuk masuk. Sui berkata, demikian pula, jika seseorang di kerajaan menembakkan pedang, Anda dapat dengan mudah membuat iblis ini di tingkat Yuan Dao terbang, tidak meninggalkan tulang, dan tidak ada kesempatan sama sekali untuk berubah menjadi mayat. Itu mungkin. Saat berbicara, Sui terus turun. Lentera ular hantu tergantung di depan, memancarkan cahaya hijau, menghilangkan roh mayat di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, beberapa mayat bergegas keluar satu demi satu, mencoba menyerang Sui dan Ningxi. Tapi tanpa kecuali, mereka semua dengan mudah ditekan oleh kekuatan hantu, ular, dan lampu hantu. Roh mayat ini hanya memiliki kultivasi tingkat Yuan Dao sebelum mereka hidup, dan mereka belum mampu menurunkan pikiran dan kesadaran mereka, jadi mereka bukan ancaman besar. Sui berkata dengan santai, yang menarik adalah mereka semua mati di bawah pedang yang sama, tanda pedang dan kekuatannya persis sama. Sui Dao. Ningxi Ji menghela nafas dengan emosi, dan dia merasakan kekaguman di hatinya. Dia telah melangkah ke jalan Yuan Dao untuk berlatih, dan dia memiliki kesempurnaan yang besar di alam ini dia. Tetapi dibandingkan dengan Sui, itu sudah merupakan dunia yang berbeda. Di bawah tangan Sui, hanya dengan satu harta, mayat-mayat itu dengan mudah ditekan. Tentu saja, Ningxi Wei tidak terkejut dengan ini. Apa yang dia kagumi adalah bahwa Sui begitu maha tahu sehingga dia tidak tahu roh mayat, dan dia dapat menyimpulkan banyak petunjuk berharga dari beberapa petunjuk yang tidak mudah dideteksi. Misalnya, bagaimana mayat-mayat ini mati. Dalam 1/4 jam, Sui dan Ningxi Yu akhirnya mencapai dasar tangga batu, dan yang mereka lihat adalah dunia bawah tanah yang luas. Di sini, roh mayat menjadi langka, dan di kejauhan, ada sebuah kuil kuno yang besar. Pada saat ini, di dekat gerbang kuil, ada banyak mayat berkumpul. Mayat-mayat itu hampir semuanya berbentuk monster, membusuk di mana-mana, dan dipenuhi dengan aura mayat yang menakjubkan. Ratusan orang. Ini. Mata indah Ningxi menyusut, mungkinkah roh-roh mayat itu semua diubah oleh keturunan Kungxian Jianlou? Mungkin. Mata Sui berkilat, juga, dahulu kala, ada pembuluh darah spiritual bawaan yang terkubur di sini, yang mengandung energi spiritual yang sangat murni dan kuat, jika tidak, tidak mungkin memiliki begitu banyak mayat. Roh. Ketika dia berbicara, dia melangkah maju,
pergi, mari kita pergi ke istana dan melihatnya. Dia memperhatikan bahwa mayat padat itu mencoba masuk ke istana, tetapi tanpa kecuali, mereka semua diblokir. Siapa? Tiba-tiba, raungan serak dan kering terdengar. Di kelompok mayat di kejauhan, mayat ganas dengan sayap patah berbalik dan melihat ke arah Sui. Matanya merah, dan auranya keras dan berdarah, dan tampaknya memiliki kebijaksanaan tertentu. Saat mayat itu berbalik, semua mayat lain di dekatnya menoleh. Pada saat itu, tubuh Ning Xijia membeku dan dia ngeri. Mayat-mayat ini aneh dan membusuk, seperti roh-roh jahat yang merangkak keluar dari neraka. Benar saja, ada mayat di tempat ini yang sebanding dengan level roh. Ketika dia melihat mayat itu, Sui mau tidak mau menunjukkan tatapan aneh. Mayat seperti ini sangat langka. Anda harus memiliki Taoisme yang tidak lebih lemah dari keadaan roh sebelum Anda mati, dan Anda akan memiliki kesempatan untuk membiarkan mayat diberi makan oleh energi spiritual selama bertahun-tahun. Dan seterusnya. Kepala sekolah memerintahkan agar mereka yang masuk ke tanah keheningan akan dibunuh tanpa ampun. Cepat, pergi dan bunuh kedua orang luar itu. Mayat itu mengaum. Ledakan. Mayat padat bergerak seperti gelombang berdarah. Membunuh. Melihat ini, Sui menghela nafas pelan. Karena dia tahu bahwa mayat-mayat ini adalah keturunan menara pedang abadi sebelum kematiannya, bagaimana mungkin Sui tertarik untuk bertarung? Bagaimanapun, orang-orang ini sekarang menetap di reruntuhan Kungxian Jianlou, dan mereka selalu mewarisi kebaikan Kungxian Jianlou. Belum lagi, ketika Sui pertama kali memasuki Kungxian Jianlou, dia juga memperoleh segel tulang putih yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Huntian, dan warisan tertinggi dari Kungxian Jianlou, Wanling Jianjing. Sui berkata pada dirinya sendiri. Dengan gerakan Taoisme, seluruh tubuh tiba-tiba bersinar terang. Ning Xi terkejut. Melihat Sui, cahaya Brahma yang tak terukur menyebar dan bersinar terang, menerangi dunia bawah tanah yang gelap dan berdarah ini, dan suasana khusyuk dan damai menembus kehampaan. Mata Ning Xiji sedang kesurupan, dan dia hanya merasa bahwa Sui saat ini seperti kedatangan Buddha yang dikabarkan di dunia. Pada saat yang sama, suara nyanyian seperti nyanyian bahasa Sanskerta terdengar dari bibir Sui. Pada awalnya, itu rendah dan tidak terdengar, dan secara bertahap menjadi seperti lonceng dan gendang, sampai kemudian, itu bergema seperti guntur yang hebat, bergema ke segala arah, agung dan tak terukur. Kebaikan mengumpulkan kebaikan, bersumpah untuk menyelamatkan semua makhluk, emas dan timah di tangan, mengguncang gerbang neraka, mutiara palem, cahaya menangkap ribuan dunia. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.